Astaghfirullah. Nasihat di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang dikenal dalam sejarah, seorang alim az-zahid al-abid, namanya Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna qauman yata'abbaduna wa yajtahiduna fi Ramadan. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang saat Ramadan mereka beribadah dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Tetapi setelah keluar Ramadan, mereka tidak sesemangat di bulan Ramadan dan tidak sesemangat ibadah di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Bi'sal qaum, qaumun la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Maka seburuk-buruk kaum adalah kaum yang seperti itu. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salihah alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanatu kullaha. Harusnya orang baik, orang saleh itu mereka beribadah dan bersungguh-sungguh as-sanata kullaha, dijadikan satu tahun itu semua Ramadan. Satu hari ada seorang laki-laki menemui Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, dan saat itu sedang berada di Idul Fitri. Fawajadahu yatanawal khubzan fihi hashuna, di mana Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu mendapati di hadapannya itu banyak makanan, roti yang sangat enak sekali. Maka orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, yaumu idin, hari ini hari Id, wa khubsun khashin, dan hari ini hari makan roti ataupun makanan yang lezat di hadapan kita. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum idun man kubila siyamuhu wa qiyamuhu, idun liman ghufira dhanbuhu wa syukira sa'yuhu wa kubila amaluhu. Al-yawma lana idun wa ghadan lana idun wa kullu yawmin la ya'sillaha fihi fahuwa lana idun. Kata Ali radhiyallahu anhu, dia menasihati, hari ini yang sedang melaksanakan Id, yang sedang berbahagia di hari Id adalah orang yang diterima puasanya, orang yang diterima salat malamnya, orang yang diampuni dosa-dosanya, orang yang berkah semua usaha di bulan Ramadannya, dan orang yang diterima amalannya. Hari ini adalah hari Id, besok juga ada Id. Setiap hari ketika seseorang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang melaksanakan Id. Lihat bagaimana nasihat Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Karena umumnya masyarakat kita ini memahami Id itu hanya sebatas pakaian, hanya sebatas makanan, hanya sebatas jalan-jalan dan begitu seterusnya. Makanya kita lihat kalau sudah mendekati Lebaran, keluarga antum sibuk, pasar ke mall, toples belum ada isinya nih, baju anak belum dibeli, padahal bajunya satu lemari itu. Ini bukan Id dalam Islam ini. Kata Ali radhiyallahu an, Id itu orang yang diterima puasanya, orang yang diterima solat malamnya,
orang yang diampuni dosa-dosanya, orang yang bermanfaat usaha selama Ramadannya, dan orang yang diterima amalnya. Itulah yang pantas melaksanakan Id. Anehnya, orang yang paling bahagia pula orang-orang yang justru mereka tidak melaksanakan ibadah. Saat Ramadan malas, saat Id paling bahagia pula dia. Makanya dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisal idu liman labisal jadid. Id itu bukan anda berpakaian yang baru. Id itu bukan orang yang berpakaian pakaian yang indah yang baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya Id itu orang yang ketaatannya bertambah. Laisal id liman tajammala bil libas warrukub, wa innamal id liman ghufirat lahu dhunubu fi lailatil id tafarraqa khalqul idki wal maghfirati alal abid. Katanya Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan Id itu bukan orang yang mengindah-indah pakaian ataupun mengindah-indah kendaraan atau sekarang mengindah-indah rumah, tetapi Id adalah orang yang diampuni dosa-dosanya, di mana di malam Id dia sudah dibebaskan dari api neraka dan dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah Id, kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, suatu ketika dia keluar pada hari raya Idul Fitri. Faqala fi khutbatihi, dia pun berceramah dalam khutbahnya, ya ayyuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 lailatan wa kharajtumul yawm tatlubuna minallah an yataqabbala minkum. Wahai manusia, kalian sudah berpuasa 30 hari, kalian sudah solat malam 30 malam. Sekarang kalian keluar di hari Id meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan kalian selama Ramadan. Artinya Id adalah bagi seorang yang beriman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari yang kita habiskan dengan puasa dan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir dan begitu seterusnya. Di hari Id itulah harusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima. Makanya kebiasaan para sahabat, apabila berjumpa satu dengan yang lainnya, apa doa mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya juga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan kalian. Maka yang menjawab juga sama, semoga Allah menerima amalan kami dan juga kalian. Itu harusnya disyiarkan. Justru doa yang seperti ini terkadang pula tidak disyiarkan, yang lain pula disyiarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Anas ibn Malik rahimahullahu taala, Anas ibn Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yaktubu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumu 'idin. Setiap hari lewat padanya seorang mukmin, kemudian tidak dicatat padanya dosa, maka pada hari itulah dia sedang Id. Jadi Id itu adalah membersihkan dosa. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru ketika datang Id itu manusia seolah-olah keluar dari keletihan dia, kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak coba saat Id terjadi ikhtilat di sana sini, salaman yang bukan mahram, belum lagi kemudian diagendakan pelesiran ataupun jalan-jalan ke pantai-pantai yang di situ tabarruj di mana-mana.
Subhanallah. Sementara kita di bulan Ramadan mengharap ampunan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan tiba-tiba melakukan dosa kembali. Itu bukan Id, kata para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini yang ingin saya nasihatkan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini? Setelah Ramadan lewat kepada kita, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita yang sudah terbiasa ibadah di bulan Ramadan tiba-tiba kemudian intikas. Intikas itu artinya berpaling, kesibukan Ramadan hanya sebatas Ramadan, luar Ramadan beda pula kemudian aktivitasnya. Dari sini Nabi SAW mengajarkan satu doa yang selalu dibaca Nabi SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi SAW suka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan dan agama. Minta seperti ini, jangan sampai dibolak-balikan. Yang tadinya rajin ibadah masuk pula kemaksiatan kepada yang bukan ibadah setelah Id. Ini yang pertama, minta agar hati kita jangan dibolak-balikan. Yang kedua, dawamut taubah, teruslah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Ramadan jelas malamnya malam ampunan, siangnya juga siang ampunan, tanpa harus kita mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ramadan itu sudah mengampuni dosa kita, karena Rasul yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya siangnya Ramadan itu siang ampunan, malamnya juga sama. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan tarawih, qiyamul lail, salat malam penuh iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi tanpa kita mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku, malamnya siangnya semua sudah ampunan bagi kita. Tapi di luar Ramadan tidak demikian. Di luar Ramadan kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan dawamut taubah. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal mudawamah. Ini yang paling penting, sabar di dalam mempertahankan istiqamah. Jangan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan kallati naqadat ghazlaha ba'da min ba'di quwwatin ankatha. Dahulu di zaman Nabi ada orang gila, ada seorang wanita kurang waras. Wanita ini memintal benang, merajut benang, dijadikan kain gitu ya. Jadi setelah dirajut sama wanita ini sampai cantiklah kain itu, sudah selesai, ditarik lagi benangnya, kemudian amburadul lagi rajutannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kallati naqadat ghazlaha, seperti wanita yang kemudian menarik rajutannya sehingga rusak kembali, mim ba'di quwwatin ankatha, padahal sudah dirajut sedemikian rupa. Maknanya di bulan Ramadan kita sudah merajut ibadah sedemikian rupa kan. Puasa kita lakukan, solat malam kita lakukan, tarawihnya kita lakukan, baca Qur'annya kita lakukan, makannya kita atur, tidurnya kita atur, semua tertib di bulan Ramadan ini. Artinya apa? Anyaman benang itu sudah rapi. Jangan di luar Ramadan kemudian ditarik lagi benang itu, kacau lagi kainnya. Itulah makna daripada jangan sampai kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Karena begini ikhwan, ada keutamaan orang-orang yang berusaha istiqamah ataupun mudawamah, senantiasa mengikuti kebiasaan Ramadan dibawa kepada luar Ramadan. Yang pertama, orang-orang yang berusaha mempertahankan ibadahnya, atau dengan kata lain istiqamah dan mudawamah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan. Salah satunya adalah tanfa'u fis syada'id.
sangat bermanfaat di waktu-waktu kita sedang kesulitan. Jadi orang-orang yang mudawamatu ala ta'ah, terus-terusan di atas ketaatan, itu manfaatnya saat kita mengalami kesulitan. Dan itu disebutkan di dalam sebuah riwayat di mana Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Atau Abdullah ibn Abbas kalau tidak salah, Abdullah ibn Abbas ketika itu dibonceng oleh Nabi SAW, kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali di waktu susah. Ketika kita di waktu senang kita habiskan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah dan mudawamah tadi, maka di waktu sulit maka Allah Subhanahu wa taala akan kenal dengan kita. Maknanya setiap kesulitan Allah akan mudahkan. Ini manfaat mudawamatu ala ta'ah, istiqamah di atas ketaatan. Kemudian yang kedua, sababun li husnil khatimah, sebab terbesar seseorang itu diakhiri dengan akhir yang baik, atau dengan katanya husnul khatimah, karena Allah yang mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan perintah kami, melaksanakan perintah-perintah kami dan menjauhi larangan-larangan kami, maka kami akan tunjukkan hidayah kepada mereka. Makanya kita lihat amalan para salaf, yang sudah saya ceritakan satu kisah dari Zainul Abidin kemarin, bagaimana dia tiap malam menggendong gandum kemudian meletakkan di rumah fuqara wal masakin. Tiap malam dia tidak berhenti bersedekah tiap malam. Lihat saat wafatnya dibicarakan dengan pembicaraan yang baik di tengah-tengah manusia, dan itu tanda-tanda husnul khatimah. Kalau wafat kita kemudian dipuji manusia, berarti wafat kita di atas kebaikan. Karena di zaman Nabi SAW ada jenazah lewat, semua memujinya. Kemudian besoknya ada jenazah lewat, semua mencaci makinya. Maka kata Nabi SAW, jenazah yang pertama wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Jenazah yang kedua wajabat lahun nar, wajib dia masuk neraka. Lihat, ketika kematian kita menjadi pujian manusia, maksudnya dari segi kebaikan kita, maka itu tanda yang jelas bahwa kematian kita husnul khatimah. Lah mudawamatu ala ta'ah itu sababun li husnil khatimah, salah satu sebab seseorang akan mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan. Kemudian juga di antara buah daripada mudawamah adalah tathhirul qalbi minan nifaq wan najat minan nar. Hati kita diselamatkan dari kemunafikan dan diselamatkan dari api neraka. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang beriman itu kalau mereka ibadah maka akan berusaha istiqamah di atas ibadahnya. Tapi orang munafik, mereka tidak akan berdiri kecuali malas-malas saja. Kalau di bulan Ramadan seseorang sudah malas, pasti di luar Ramadan akan malas dia, dan begitu seterusnya. Karena di bulan Ramadan ini kan semua musim kebaikan berkumpul di situ. Kalau seandainya di bulan Ramadan seseorang tidak bisa mengambil manfaat, maka di luar Ramadan jangan harap Anda bisa mengambil manfaat. Makanya kenapa di sini orang yang istiqamah di atas ketaatan itu bisa membersihkan hati dari kemunafikan dan juga bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan banyak lagi soal buah daripada istiqamah. Kemudian nasihat saya berikutnya adalah iyyaka wa hubutul azimah. Hati-hati, jangan sampai kemudian seseorang itu mulai lemas, mulai malas. Keinginan untuk beribadah hanya cukup sampai lebaran saja. Habis lebaran
sudah hilang pula niat ibadahnya. Makanya ada 5 perkara jangan sampai ditinggalkan, karena ini kebiasaan kita di bulan Ramadan kan. 5 perkara ini. Pertama, menjaga solat. Di bulan Ramadan kan kita jaga solat, betul-betul kita jaga solat. Yang kedua, membaca Quran. Di bulan Ramadan kita baca Quran. Kemudian yang ketiga, zikrullah, berzikir kepada Allah. Kemudian yang keempat, berkawan dengan orang baik, karena orang iktikaf itu tidak mungkin yang masuk kecuali yang baik. Kalau orang-orang tidak baik itu malas dia tinggal di masjid. Kemudian juga yang kelima, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 5 perkara ini jangan ditinggalkan di luar Ramadan, karena ini kebiasaan Ramadan. Salat tepat waktu, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, kemudian mencari teman yang baik, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita ini sudah lelah letih di bulan Ramadan, salat malamnya, puasanya, baca Qurannya, lelah kita ini, kadang ngantuk tengah malam. Apa kira-kira tanda kalau ibadah kita selama Ramadan diterima? Adakah tanda-tandanya kalau ibadah kita ini diterima selama Ramadan ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, tanda diterima ibadah kita di bulan Ramadan adalah taghayyurul ahwal ila ahsani halin. Taghayyurul ahwal ila ahsani halin. Ketika keluar Ramadan, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan Ramadan. Kalau kita bisa merubah kehidupan kita ini, perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita di luar Ramadan, berarti ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Tapi kalau setelah Ramadan, di bulan Ramadan Masya Allah gitu ya, ijtihad ibadah kita luar biasa, sampai di luar Ramadan malas-malas lagi, ulama mengatakan bahwa ini tanda ibadah kita tidak diterima. Jadi mudah saja ingin melihat tanda ibadah kita diterima atau tidak itu, lihat kondisi setelah Ramadan. Karena Ramadan itu bukan akhir, tapi Ramadan itu awal. Ramadan itu awal, ikhwan. Ibaratnya kalau kita ini sekolah, Ramadan itulah sekolahnya. Kita belajar di bulan Ramadan gitu ya, belajar solat malam, belajar taraweh, belajar puasa, belajar baca Quran, itulah belajarnya di bulan Ramadan. Hasilnya itu setelah Ramadan, dapat ijazahnya itu setelah Ramadan. Diamalkan gak ilmunya di bulan Ramadan itu setelah Ramadan? Lah ini kata para ulama, inilah tanda kalau seseorang itu diterima ibadahnya selama Ramadan. Tapi kalau tidak lebih baik, maka ulama mengatakan berarti tanda ibadah kita sia-sia. Kemudian ulama mengatakan bahwa wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu sebuah keyakinan, maksudnya kematian. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, mata yajidu al-abdu ta'mar raha. Imam, kapan sih seorang hamba itu istirahat? Istirahat tidak solat, istirahat tidak puasa, istirahat tidak baca Quran, pokoknya istirahat ibadah. Kapan orang itu istirahat? Kok masih saja kita disuruh untuk solat, disuruh untuk puasa, disuruh untuk baca Quran? Kapan sampai kapan ini istirahatnya? Maka kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yadauha fil jannah. Kalau anda istirahat, kata Imam Ahmad, maka istirahatlah ketika kedua telapak kaki kita menginjak surga. Baru istirahat. Kalau di dunia mana bisa istirahat? Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjadi qadhi Mesir, Al-Hafidh Ibn Hajar ma'ruf ya, pengarang kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, banyak karya-karyanya. Suatu ketika dia jalan-jalan ke pasar, namanya dia seorang qadhi kerajaan. Kan qadhi kerajaan kan dimuliakan, ikhwan. Dikasih kendaraan dari kerajaan, dikasih pakaian yang megah dari kerajaan, dikasih gaji tetap dari kerajaan, hidupnya dimuliakan karena dia qadhi, seorang hakim kerajaan Mesir. Berangkat dia ke pasar, entah mau membeli sesuatu. Yang namanya seorang ulama besar plus juga dia qadhi Mesir, manusia ini berjubel menghormati beliau. Orang pasar itu sampai keluar semua, ingin nyalami Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Rupanya di pojok pasar ada orang Yahudi. Yahudi ini miskin. Sudah Yahudi miskin lagi. Jadi orang Yahudi miskin ini melihat bagaimana ada orang pakai kendaraan bagus, pakai baju bagus, dihormati orang. Kata Yahudi miskin ini mengatakan, siapa itu katanya. Maka kawannya yang muslim sebelahnya mengatakan, wailaka, celaka engkau, dia adalah imam kami, dia adalah ulama kami, dia adalah qadhi kami, dia adalah hakim kami, dialah Ibnu Hajar al-Asqalani. Kata Yahudi miskin ini mengatakan, bisa enggak aku pertemukan dengan dia katanya. Maka seorang muslim mengatakan, bisa kalau kau mau. Dia bukan orang yang dianggap sombong oleh kamu. Kapanpun dia berjumpa, kau bisa berjumpa. Akhirnya diantarkanlah orang Yahudi miskin ini menghadap Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tiba-tiba seorang Yahudi kere miskin ini ngomong pula di hadapan Ibnu Hajar dan mengatakan, apakah anda Ibnu Hajar? Kata Imam Ibnu Hajar, ya saya Ibnu Hajar. Baik, saya akan bertanya kepadamu. Kemudian dia mengatakan, ya Imam, saya pernah mendengar satu sabda nabimu, bahwa nabimu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, tapi sorga bagi orang kafir katanya. Kalau menurut saya ucapan nabimu ini tidak benar. Kata Imam Ibnu Hajar, bagaimana kau katakan tidak benar? Kemudian dia mengatakan, saya ini Yahudi, menurut pandanganmu saya ini kafir, dan lihat kehidupanku katanya, susah payah, kehidupanku kere miskin katanya, mana ada surga bagi saya, yang ada ini penjara di dunia ini bagi saya ini. Tapi engkau, bagi menurutmu Ibnu Hajar, kau ini seorang mukmin, tapi lihat hidupmu, kudamu bagus, pakaiannya bagus, digaji pemerintah, kau dihormati orang, surgalah bagimu. Katanya, dunia ini surga bagi orang yang beriman. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Rasa-rasanya terbalik ini kalimat ini katanya. Coba bayangkan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, baik, saya akan jawab syubhat di kepalamu katanya. Maksudnya, dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir, bukan di dunia, tapi bandingannya di akhirat, kata Ibnu Hajar. Saya walaupun diberikan kendaraan mewah, baju bagus, gaji dari pemerintah, saya belum beristirahat beribadah. Saya masih harus sholat, saya masih harus puasa, saya masih harus talabul ilmi, saya masih harus baca Quran, saya masih harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum ada istirahat bagi saya. Istirahat saya kelak kalau sudah sampai di sorga, kata Ibnu Hajar. Adapun engkau, Yahudi kafir, Yahudi kere miskin, bagi engkau dunia ini sorga dibandingkan dengan neraka sana. Bagi engkau di dunia ini sorga, sebab kalau engkau di neraka, engkau tidak akan tahan di sana. Engkau pasti ingin dikembalikan ke dunia lagi, dan engkau akan merasakan bahwa dunia lebih enak dibandingkan di neraka. Dari sini kita katakan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwa beribadah kepada Allah itu bukan di Ramadan saja. Kata para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jadi hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Jangan ketika kita ahli ibadah di Ramadan saja, di luar Ramadan sudah hilang ibadahnya. Itu namanya hamba Ramadan. Tapi kalau hamba Allah tidak mengenal Ramadan, tidak mengenal luar Ramadan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembah Rabbmu sampai datang kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada lima perkara yang harus kita pahami. Setelah Ramadan yang harus kita pahami adalah 5 perkara. Yang pertama sudah saya sebutkan, berdoalah kepada Allah agar jangan sampai hati kita ini dibolak-balikan, yang tadinya semangat ibadah di Ramadan menjadi lemas di luar Ramadan. Yang kedua, sebagaimana di luar Ramadan, sebagaimana kita di dalam Ramadan, kita akan melaksanakan ibadah bermacam-macam dalam satu hari kan. Siangnya kita puasa,
malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita baca Quran, kadang sedekah dan begitu seterusnya. Di luar Ramadan satu hari ini kita bisa mengumpulkan banyak ibadah kan? Lah biasakan mengumpulkan banyak ibadah ini, lakukan juga di luar Ramadan. Satu hari Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan bertanya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, man atba'a minkumul yawma janazah. Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah orang mati? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada para sahabat, man at'amal yawma minkum miskina. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian Rasul SAW bertanya lagi, man ada minkum al-yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Kemudian kata Nabi SAW, dia bertanya lagi, siapa man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa yang hari ini berpuasa di antara kalian? Tidak ada yang berdiri kecuali Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Lihat, dalam satu hari Abu Bakar mengumpulkan 4 ibadah. Dia memberi makan fuqara wal masakin, dia mengunjungi orang sakit, dia mengikuti jenazah orang mati, dia juga berpuasa pada hari itu. Satu hari dia kumpulkan banyak ibadah tuh. Kata Nabi SAW, man majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara terkumpul dalam satu hari pada seorang mukmin dipastikan masuk surga dia. Tidaklah 4 perkara terkumpul pada seorang mukmin dipastikan masuk surga, kata Nabi. Maknanya di sini, kalau di bulan Ramadan kita bisa mengumpulkan ibadah banyak dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, maka biasakan itu juga di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, ta'alluq bil masajid. Di bulan Ramadan sedikit-sedikit kita datang ke masjid, sedikit-sedikit datang ke masjid, karena harus ada tarawih, ada i'tikaf, baca Quran. Pokoknya luar biasa. Keterkaitan hati kita dengan masjid itu di dalam Ramadan luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah ke masjid jadi ke masjid loh. Orang 1 tahun dia nggak pernah ke masjid, tapi kalau Ramadan ikut dia tarawih. Sampai ada masjid itu tidak muat saking banyaknya, sampai ke jalan-jalan. Artinya bahwa kalau di bulan Ramadan betul-betul hati kita terikat dengan masjid, maka keterikatan hati kita dengan masjid lakukan juga di luar Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian yang keempat, at-tatallu ila ma indallah minan naimil muqim. Biasakan seseorang itu mengingat-ingat nikmat Allah yang kekal, maksudnya surga. Karena selama Ramadan kita diingatkan dengan surga, karena Ramadan dibukakan pintu surga kan. Kata Rasul, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan kan pintu surga dibuka. Artinya di bulan Ramadan kita diingatkan dengan surga. Maka di luar Ramadan pun sama. Kalau kita diingatkan dengan surga, semangat kita ibadah. Kemudian yang terakhir, jangan meluaskan di luar Ramadan dengan perkara-perkara mubah, apalagi yang haram. Di dalam Ramadan kan kita sudah ditarbiyah kepada puasa itu. Puasa itu seseorang tidak boleh makan, padahal makan itu halal, mubah. Seseorang tidak boleh minum, padahal minum itu halal dan mubah. Seseorang tidak boleh mencampuri istrinya, padahal istri itu halal dan mubah kan? Tapi dilarang itu perkara-perkara mubah di bulan Ramadan itu. Maka perkara-perkara yang mubah saja dilarang di bulan Ramadan, apalagi yang diharamkan. Maka keluar Ramadan jangan disibukkan dengan perkara-perkara mubah, apalagi yang haram. Karena kalau sudah orang masuk masuk Idul Fitri ini sudah nampak tuh, ya,
Makan itu sudah tidak lagi terkontrol kan. Kalau Ramadan kita lihat pas berbuka kan, kadang-kadang makan kurma atau mungkin gorengan 1-2 saja sudah kenyang kita. Tapi ketika Idul Fitri, semua dimakan. Karena setiap bertamu ada toples di depan kita. Nanti ketamu ke rumah ini ada toples lagi, ada toples lagi. Terkadang bawa kresek pula gitu ya. Artinya di sini ikhwatu fiddin, kalau perkara-perkara mubah saja bisa melalaikan ibadah, apalagi yang haram. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima, karena 6 bulan setelah Ramadan para ulama menangis berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.